Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 farmasi. Apa kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan selalu semangat untuk menjalani pembelajaran walaupun masih dengan jarak jauh begini ya. Sebelumnya mari kita berdoa untuk memohon kemudahan kepada Tuhan dan memohon berkah atas segala ilmu yang akan kita pelajari hari ini. Oke, menurut agama masing-masing dengan sikap sempurna, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kemarin sudah PTS semester Gasal, sudah lihat hasilnya, ada yang remedi, ada yang tidak remedi. Selamat untuk yang nilainya sudah baik. Kemudian yang masih remedi juga tetap semangat, bisa diperbaiki di ujian-ujian yang akan datang. Ya, seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal bahwa materi kita di semester genap ada 5. Setelah kemarin sebelum PTS kita menyelesaikan materi emulsi, suspensi, dan larutan, maka setelah PTS ini insya Allah Ibu akan menyampaikan materi yaitu sediaan suppositoria dan sediaan pil. Ya, jadi tinggal 2 materi kita. Temanya ilmu resep yaitu suppositoria dan pil ya. Mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan ada kesempatan kita praktikum di lab agar bisa mempraktikkan langsung, mengeksekusi langsung dari materi yang kemarin Ibu sudah berikan jurnal resepnya, kemudian kita sudah bahas jurnalnya bersama-sama, maka besok di praktikum harapannya dari jurnal, dari apa yang sudah dipelajari dan dipersiapkan sebelumnya, kita dapat mengeksekusi, menjadikan resep itu sebuah sediaan yang jadi dan siap untuk diberikan kepada pasien, gitu nggih. Kemudian untuk UPK nanti di semester genap ini sebelum ujian akhir akan ada ujian paket kompetensi, nanti akan kita bahas bagaimana bentuk ujiannya, kemudian soalnya seperti apa, resepnya apa saja, kemudian materinya meliputi apa saja, apakah hanya meracik sediaan saja atau ada materi administratif atau materi manajerial. Ya, nanti akan Ibu sampaikan di waktu yang akan datang. Sekarang kita masuk ke materi suppositoria ya. Kita buka dulu PowerPoint-nya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk membahas materi suppositoria. Apa sih suppositoria itu? Biasa disingkat SUP, SUPP, ya, bukan sup ayam, sup sosis, sup bakso begitu ya, tapi ini adalah sediaan farmasi yang bentuknya seperti pada gambar, seperti peluru. Pada umumnya berbentuk seperti peluru, seperti ini. Ya. Kita lihat, bisa kalian buka juga sambil dibuka bukunya Ilmu Resep Syamsuni. Silahkan dibuka bagian sediaan suppositoria. Ini adalah beberapa bentuk atau beberapa jenis dari sediaan suppositoria. Pada umumnya menyerupai peluru seperti yang di atas ini, kemudian yang seperti telur adalah nanti yang dimasukkan ke vagina. Kita buka dulu, ini pengertiannya secara literasi. Suppositoria adalah suatu bentuk sediaan obat padat yang umumnya dimaksudkan untuk dimasukkan ke dalam rektum. Rektum itu apa? Anus ya, rektum, anus, kemudian vagina, dan jarang digunakan untuk uretra. Kalau jarang berarti ada tapi sedikit yang digunakan untuk uretra. Uretra adalah saluran kencing atau saluran urin ya. Ya, rektum, vagina, dan uretra.
Supositoria sendiri terdiri dari zat aktif atau bahan obat aktif dan basis. Bahan tambahannya adalah basisnya, gitu ya. Ini nanti bisa dilihat juga atau dibaca sendiri, di buku bisa, di sini juga bisa. Bobotnya adalah sekian. Untuk ovula nanti ada juga, kemudian ukurannya sekian untuk bayi, setengah dari ukuran untuk orang dewasa, kemudian penyimpanannya dalam wadah tertutup baik di tempat sejuk pada suhu 5-15 derajat Celcius. Karena supositorianya agar tidak mudah lembek dan masih bisa dimasukkan atau digunakan masuk ke dalam rektal atau vagina. Kenapa sih dibuat sediaan supositoria? Kenapa enggak pil aja? Kenapa enggak oral aja yang dimasukkan ke dalam mulut ya, lewat mulut diminum begitu? Keuntungannya diantaranya ini, dapat menghindari terjadinya iritasi pada lambung. Ya, karena tidak lewat lambung. Kalau diminum oral itu pasti akan melewati lambung. Beberapa bahan aktif obat itu tidak tahan terhadap asam lambung, maka bisa dibuat dengan sediaan supositoria. Kemudian dapat menghindari kerusakan obat oleh enzim pencernaan, tadi sama ya, karena tidak lewat pencernaan maka keuntungan supo itu tidak rusak, tidak mengiritasi atau mengurangi efektivitas dari bahan aktif obat. Kemudian langsung dapat masuk ke saluran pembuluh darah sehingga akan memberikan efek yang lebih cepat dibandingkan obat peroral. Jadi karena tidak lewat pencernaan, tidak perlu absorpsi yang lama, gitu dapat langsung didistribusikan masuk ke pembuluh darah sehingga efeknya lebih cepat. Kemudian keuntungan juga bagi pasien yang mudah muntah atau pasien tidak sadar atau pasiennya kejang mungkin. Tidak mungkin pasiennya yang sangat mudah muntah atau pasiennya koma begitu, kita paksa minum obat oral ya, tidak bisa. Maka supositoria ini sebagai salah satu jalan kalau memang obatnya dibutuhkan melalui supositoria. Kemudian menghindari biotransformasi hati atau sirkulasi portal, karena tadi lewat rektal ya. Kemudian bila obat ditujukan untuk efek lokal, juga ini lebih menguntungkan supaya efeknya lebih cepat. Efek lokal itu apa sih? Efek lokal itu misalnya supositorianya untuk mengobati wasir. Ya. Untuk mengobati wasir berarti ya masukkan ke dalam anus, di situ kan tempat wasir kan penyakitnya di anus, di sekitar anus ya. Maka dia berefeknya lokal. Beda dengan efek sistemik. Efek sistemik apa? Ada efek lokal, ada efek sistemik. Kalau efek sistemik, supositoria yang masuk ke dalam melalui rektal atau rektum, itu efeknya tidak hanya di area rektum atau area usus, tetapi bisa ke selain itu. Ya, itu adalah efek sistemik. Contohnya apa, Bu? Kok obatnya masuk lewat anus, tetapi yang diharapkan efeknya tidak di sekitar anus, tidak di sekitar saluran pencernaan bagian bawah. Misalnya obat kejang. Obat kejang itu bisa lewat rektal pada bayi, anak-anak. Kalau kejang demam biasanya mulut itu sudah tidak bisa membuka ya, giginya rapat. Itu kan tidak bisa dimasukkan obat oral, maka dimasukkan anti kejang dan anti demamnya melalui rektal. Supaya yang diharapkan efeknya sistemik, menurunkan atau meredakan demamnya dan menghilangkan kejangnya. Kemudian apalagi supositoria yang berefek sistemik. Contohnya adalah obat asma. Dia juga beberapa aminofilin, kemudian teofilin itu dibuat supositoria yang diharapkan adalah berefek sistemik, melebarkan saluran nafas, bronkus begitu, tetapi lewatnya lewat anus, lewat bawah. Nah, itu penjelasan untuk efek lokal dan efek sistemik.
Kalau tadi keuntungannya dari sediaan supositoria, sekarang kerugiannya apa? Kebalikannya, kalau dimasukkan obat lewat anus, lewat rektal, itu lebih tidak menyenangkan untuk pasien dibandingkan pasien diminta meminum obat lewat oral, ya kan? Pasti nggak enak rasanya daripada minum obat oral. Sepahit-pahitnya tablet, tetap lebih suka atau lebih nyaman pasien itu daripada dimasukkan supositoria lewat anus. Yang kedua, absorpsi obat seringkali tidak teratur atau sukar diramalkan. Lalu tidak dapat disimpan dalam suhu ruangan, ya karena tadi takut lembek, maka harus disimpan pada suhu sejuk. Kemudian kerugian berikutnya adalah tidak semua obat bisa dibuat supositoria. Itu kerugiannya. Jenis-jenisnya nanti juga bisa dibuka di buku Syamsuni atau bisa dibaca di sini juga boleh. Ada supositoria rektal atau analia, kemudian supositoria vaginal yang bentuknya seperti bulat, telur. Kemudian ada supositoria uretral. Uretral adalah yang lewat saluran kemih, ya, tapi jarang, sangat jarang. Kalau supositoria vaginal atau ovula nanti masih banyak sekali di pasaran. Yang masuk lewat vaginal berarti efek yang dikehendaki kebanyakan adalah efek lokal, yaitu mengobati atau untuk terapi area vaginal, ke area daerah kewanitaan. Contohnya apa? Paling banyak adalah keputihan, ya, keputihan diberi karena ada infeksi jamur begitu, maka pasien mendapatkan terapi anti jamur dalam bentuk ovula yang dimasukkan ke vagina. Jadi anti jamurnya tidak diminum untuk keputihan, tetapi anti jamurnya dibuat dalam sediaan ovula yang dikehendaki berefek lebih cepat karena tidak melalui pencernaan dan absorpsi yang lama, karena langsung ke tempat yang mau dituju oleh si anti jamur itu. Tujuannya apa penggunaan supositoria? Yang pertama digunakan untuk pengobatan lokal, tadi sudah ya, lokal tuh rektum, vagina, uretra, penyakitnya bisa hemoroid, infeksi vagina, keputihan. Kemudian untuk pengobatan sistemik tadi juga sudah, bisa untuk kejang demam, asma. Lalu tujuan berikutnya jika penggunaan oral tidak memungkinkan, tadi pasiennya tidak sadar atau pasiennya kejang atau pasiennya muntah, maka kalau pasiennya walaupun sadar diberi obat oral tetapi dimuntahkan kembali, maka tidak akan berefek obatnya atau terapinya. Kemudian selanjutnya aksi kerja awal cepat diperoleh. Masih ingat ya, ada onset di farmakologi, ada onset, ada durasi. Onset adalah aksi mula kerja awal dari obat itu. Jadi masuknya supositoria sampai dengan dia berefek itu adalah namanya onset atau aksi kerja. Aksi mula kerja atau aksi kerja awal. Misalnya masuk supositoria, kemudian yang dikehendaki adalah nyeri di sekitar ambeyennya berkurang begitu, maka dalam 5 menit sudah berefek, itu namanya onset. Onsetnya adalah 5 menit gitu. Kemudian kalau durasi adalah mulai dari obat itu berefek sampai efek terapinya hilang. Itu adalah durasi. Ya, bedakan antara onset dan durasi. Lalu agar terhindar dari perusakan oleh enzim. Tadi ya, karena tidak lewat ke pencernaan, padahal enzim itu banyak adanya di pencernaan, mulai dari mulut, kemudian di lambung, di usus, itu banyak enzim-enzim, maka digunakanlah atau dipilih supositoria supaya tidak terjadi perusakan oleh enzim pencernaan. Nah, kita lewat dulu ke ini ya, pembuatan supositoria.
Nanti setelah ini akan ada video YouTube cara pembuatan suppositoria atau bisa Ibu berikan dalam link yang berbeda. Silakan kalian saksikan dengan seksama biar ada gambaran, ada bayangan bagaimana cara pembuatan suppositoria, ya. Ada 3 cara yang cara besarnya ya pembuatan suppositoria. Yang pertama adalah dibuat dengan tangan tanpa alat apapun, hanya dengan tangan. Kemudian dengan alat kempa seperti mungkin di pabrik gitu ya, pabrik industri farmasi. Yang ketiga adalah dengan menuangkan ke dalam cetakan. Ya, jadi ada 3 tanpa alat, hanya dengan tangan, dicetak dengan tangan begitu. Kemudian dengan alat kempa atau alat pencetak dalam skala industri besar. Dan yang ketiga adalah dengan menuangkan ke dalam alat pencetak suppositoria. Di lab kita ada alatnya, alat cetak suppositoria. Kemudian nanti video yang akan kalian saksikan juga dengan alat yang sama seperti yang ada di lab kita, maka silakan bisa disimak. Tadi masih ingat ya, bahan dasar dari formula yang digunakan untuk pembuatan suppositoria ada 2, yaitu bahan aktifnya, zat aktif obatnya yang berkhasiat, dan kemudian yang kedua adalah basis suppo. Basis suppositorianya ada macam-macam, ada oleum kakao, ada PEG, kemudian ada yang lain-lain, gelatin dan sebagainya. Nih. Bahan dasar atau bahan basis lemak bisa oleum kakao, minyak coklat, lemak coklat, atau bahan yang dapat bercampur atau larut air itu gliserin, gelatin, PEG. Kemudian bahan dasar lain, emulsi Twin 61 sebanyak 85% dan gliserinnya 15%. Tuh. Ini tadi ya. Ada oleum kakao basisnya, kemudian PEG, gelatin, minyak-minyakan, polioksietilen, dan poli yang stearat dan maupun yang sorbitan. Kembali ke pembuatan dasarnya ya, hanya dasarnya saja. Bahan aktif atau bahan obat berkhasiatnya harus halus, dihaluskan dulu di dalam mortir. Kemudian basisnya bisa oleum kakao, ceraflava, minyak, PEG dan sebagainya itu dilelehkan dulu. Kalau basisnya sudah leleh, kemudian obatnya sudah halus, maka itu dicampur, diaduk sampai homogen, kemudian dituangkan ke dalam cetakan suppositoria. Cetakannya dari logam, besi begitu ya. Nanti kita lihat di video. Kemudian setelah masuk di cetakan kita bekukan, kita masukkan ke dalam lemari es, dibiarkan sampai mengeras. Ya, si cetakannya itu supaya nanti memudahkan saat mengambil suppositoria yang sudah jadi keluar dari cetakan, maka sebelum menuangkan formula, menuangkan bahan suppo, cetakannya harus dilapisi dengan parafin liquid supaya licin nanti mudah untuk diambil dari cetakan supponya. Ya, kemudian setelah jadi sudah keras ya, diambil dari cetakan, ditimbang berapa bobot suppositoria yang diinginkan, apakah 3 gram, apakah 4 gram, apakah 5 gram, itu harus ditimbang. Nanti kalau sudah didapatkan bobot suppositoria yang diinginkan, maka itu sudah siap untuk dikemas dan diserahkan kepada pasien, gitu ya. Kemasannya seperti apa? Agar tidak mudah meleleh pada suhu ruangan, maka
disimpan dalam atau dikemas dengan aluminium foil atau dengan kertas parafin. Ya, kemudian dibungkus satu-satu begitu, kemudian dimasukkan ke dalam plastik, diberikan etiket yang sesuai, etiketnya warnanya biru dan labelnya jangan ditelan, label tambahannya. Karena masuk ke dalam tidak diminum atau tidak lewat oral, bisa ke rektal atau ke vagina. Maka etiketnya biru. Kemudian diinformasikan kepada pasien bahwa penyimpanannya nanti disimpan di dalam lemari es supaya tidak leleh. Tadi kan basisnya adalah minyak. Minyaknya tadinya padat, kemudian dilelehkan di atas penangas air, campurkan dengan bahan obat berkhasiat, kemudian dituang ke dalam cetakan supo, kemudian jadi keras, dibungkus, dietiketi. Kalau tidak disimpan dengan benar, maka dia akan leleh. Kalau leleh, si peluru tadi tidak akan berbentuk lagi seperti peluru. Kalau sudah meleleh, tidak bisa atau tidak berbentuk seperti peluru lagi, maka dia kan tidak bisa dimasukkan ke dalam anus. Ya, sudah gagal. Gitu nggih. Bisa dibayangkan, mungkin bisa sambil melihat video setelah ini. Kemudian jika ada pertanyaan, kita bisa diskusi di grup WA seperti biasa. Kemudian ada Google Form yang harus dikerjakan setelah kalian menyimak video ini dan video pembuatan suppositoria di YouTube ya. Silakan dikerjakan, kemudian presensinya silakan menuliskan nama kalian di kolom komentar di bawah ini dan tuliskan nama dan tuliskan satu nama rumah adat yang ada di Indonesia ya. Rumah adat daerah-daerah yang ada di Indonesia. Silakan presensinya dituliskan demikian di kolom komentar, tuliskan nama dan rumah adat daerah dari yang berasal dari Indonesia dan sebutkan juga dari daerah mana rumah adat tersebut berasal. Oke, untuk hari ini Ibu cukupkan sekian, kita diskusinya di WA. Kemudian jangan lupa berdoa setelah selesai mengerjakan dan menyimak video dan mengerjakan tugas-tugas di Google Form. Demikian, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Ibu tutup, Ibu akhiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.